Shalom, salam Hyper Grace. Judul materi kita pada hari ini yaitu Valentine's Day based on Holy Bible. Dalam kesempatan yang Tuhan Yesus anugerahkan saat ini, saya mau ajak kita semua untuk belajar tentang sesuatu yang baru sekitar minggu lalu dirayakan di seluruh dunia, yaitu Valentine's Day. Mari kita baca ayat pokok yang pertama, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Silakan duduk. Tadinya disiapkan materi ini untuk minggu lalu, tapi karena ada kegiatan pramuka, jadi tunda 1 minggu. Banyak orang mengenal hari Valentine ini sebagai hari kasih sayang. Walau sebenarnya kata Valentine artinya dalam bahasa Indonesia bukanlah kasih sayang. Kata Valentine berasal dari nama Valentinus, yang merupakan nama beberapa orang kudus dalam tradisi Katolik, termasuk Santo Valentinus yang sering dikaitkan dengan hari Valentine. Nama Valentinus sendiri berasal dari kata Latin, yaitu valens, yang berarti kuat, sehat, atau berani. Tetapi apakah perayaan ini benar-benar sesuai dengan ajaran Alkitab? Apakah kasih yang diajarkan oleh dunia ini sama dengan kasih yang diajarkan oleh Tuhan? Dan apakah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus seharusnya merayakan hari Valentine? Mari kita baca dan pahami Ibrani 9 ayat 11. Bilangan 9 ayat 11. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, Bilangan 9 ayat 11. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya. Beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Bulan kedua adalah Februari, dan hari ke-14 berarti tanggal 14. Artinya pada tanggal 14 Februari haruslah dirayakan dengan makan roti tidak beragi dan sayur pahit. Bukan dirayakan dengan makan coklat dengan hadiah bunga. Tapi itu cuma intermezzo. Kebenaran dari ayat ini tidak ada relevansinya dengan Valentine's Day minggu lalu. Walau sebenarnya boleh juga. Sebenarnya kebenaran dari ayat itu, dalam kalender Ibrani, bulan kedua adalah Iyar. Jika dihitung dari bulan pertama Nisan yang merupakan awal tahun religius menurut kitab Keluaran 12 ayat 2, hari ke-14 di bulan Iyar dikenal sebagai Pesak Seni atau Paskah kedua. Sebuah kesempatan kedua bagi mereka yang tidak dapat merayakan Paskah pada tanggal 14 Nisan karena keadaan tertentu, misalnya ketidakmurnian ritus atau perjalanan jauh. Lanjut tentang Valentine's Day, mari kita melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang kasih yang sejati dan bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya memahami makna kasih yang sesungguhnya. Poin yang pertama, apakah kasih itu? Banyak orang menganggap kasih hanya sebagai perasaan romantis atau ketertarikan antara dua orang. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa kasih sejati berasal dari Tuhan sendiri.
Dalam ayat utama tadi, 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Theos, sebab Theos adalah kasih. Ini menunjukkan bahwa kasih bukan sekedar perasaan, tetapi sifat dan karakter Theos. Jika kita ingin mengerti kasih yang sejati, kita harus melihat kepada Tuhan Yesus. Dalam dunia ini ada beberapa jenis kasih yang sering kita dengar. Yang pertama adalah kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang Allah berikan kepada manusia dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Theos akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, kasih phileo, kasih persaudaraan, kasih di antara sahabat. Dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yang ketiga, kasih storge, kasih dalam keluarga antara orang tua dan anak. Dalam Efesus 6 ayat 1-4, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Lalu yang terakhir adalah kasih eros, kasih romantis antara suami dan istri. Dalam Kidung Agung 1 ayat 2-4, kiranya ia mencium aku dengan kecupan dari mulutnya, karena kasihmu lebih nikmat daripada anggur. Dari sini kita melihat bahwa kasih dalam Alkitab lebih luas dari sekedar kasih romantis atau eros. Namun Valentine's Day di dunia ini justru lebih menonjolkan kasih eros, yaitu kasih asmara, dan seringkali menjurus pada hawa nafsu. Garis bawahi seringkali atau kebanyakan, tapi tidak semua. Lanjut, poin kedua, sejarah Valentine's Day. Benarkah sesuai dengan ajaran Kristen? Banyak orang tidak mengetahui asal-usul dari Valentine's Day. Ada berbagai cerita tentang bagaimana hari ini bermula. Dan salah satu yang paling terkenal dan yang tadi sudah di-spill yaitu Santo Valentinus. Kisah tentang Santo Valentinus, seorang pastor Roma Katolik yang hidup pada abad ketiga di Roma. Konon Valentinus menikahkan pasangan secara diam-diam di masa Kaisar Claudius II atau Claudius Gothicus. Pada masa itu, Kekaisaran Romawi sering terlibat dalam peperangan besar. Kaisar Claudius II meyakini bahwa tentara muda yang belum menikah lebih kuat dan lebih fokus dalam pertempuran dibandingkan mereka yang sudah menikah dan memiliki keluarga. Karena alasan itu, Claudius II melarang pernikahan bagi para pria muda agar mereka tetap menjadi tentara yang efektif dan tidak terganggu oleh urusan keluarga. Santo Valentinus adalah seorang imam dan dokter Katolik di Roma yang sangat menentang keputusan kaisar ini. Ia percaya bahwa pernikahan adalah anugerah dari Tuhan dan bagian dari rencananya untuk umat manusia. Oleh karena itu, Valentinus secara diam-diam menikahkan pasangan muda Kristen dalam sakramen pernikahan meskipun dilarang oleh pemerintah Romawi. Saat perbuatannya diketahui, Santo Valentinus ditangkap dan dipenjara. Saat dipenjara, ada legenda yang mengatakan bahwa Valentinus tetap memberitakan kasih Kristus kepada para tahanan dan bahkan kepada sipir penjara. Beberapa cerita menyebutkan bahwa ia menyembuhkan putri sipir yang buta melalui doa-doanya. Karena terus mempertahankan imannya dan menolak menyangkali Kristus, Valentinus akhirnya dijatuhi hukuman mati. Ia dipenggal pada tanggal 14 Februari sekitar 269 Masehi. Mengapa dihubungkan dengan hari kasih sayang? Seiring waktu, kisah pengorbanan Santo Valentinus dalam membantu pasangan muda menikah berkembang menjadi simbol cinta. Beberapa kisah juga mengatakan bahwa sebelum dieksekusi, Valentinus menulis surat kepada putri sipir yang ia sembuhkan dan menandatangani surat itu dengan kalimat "From your Valentine", ungkapan yang masih digunakan dalam kartu Valentine hingga saat ini. Meskipun kisahnya tidak sepenuhnya terbukti secara sejarah,
Santo Valentinus tetap dikenal sebagai martir cinta dan kasih dalam ajaran Kristen. Santo Valentinus dihukum mati bukan hanya karena menyingkapkan tentara muda, tetapi juga karena menentang kebijakan kaisar dan tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Bagi orang Kristen, kisah ini seharusnya lebih dari sekedar kisah romantis, tetapi sebagai pengingat bahwa kasih sejati datang dari pengorbanan, komitmen, dan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Namun selain dikaitkan dengan kisah Santo Valentinus, ada juga fakta sejarah yang menunjukkan bahwa Valentine's Day berakar dari festival pagan Romawi bernama Lupercalia. Perayaan Lupercalia melibatkan berbagai praktik yang tidak sesuai dengan ajaran kekudusan dalam Alkitab. Beberapa di antaranya adalah para pendeta Luperci atau imam festival akan mengorbankan seekor anjing dan kambing di altar Gua Lupercal. Darah dari hewan korban akan dioleskan ke dahi para pemuda sebagai tanda penyucian. Setelah upacara pengorbanan, para pendeta akan memotong kulit kambing menjadi cambuk-cambuk yang disebut februa, asal kata Februari. Para pria muda kemudian berlari keliling kota sambil mencambuk wanita-wanita yang lewat. Wanita yang terkena cambukan percaya bahwa mereka akan diberkati dengan kesuburan dan kelahiran anak yang sehat. Salah satu bagian dari festival ini adalah lotre cinta, di mana nama-nama wanita dan pria lajang ditulis dalam kertas dan diundi. Mereka yang terpilih secara acak akan menjadi pasangan hanya selama festival, dan terkadang tidak ada larangan hubungan ini berlanjut hingga pernikahan. Ketika Kekaisaran Romawi mulai beralih ke Kekristenan, gereja berusaha menghapus perayaan-perayaan pagan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Pada tahun 496 Masehi, Paus Gelasius I melarang festival Lupercalia dan menggantinya dengan perayaan Santo Valentinus pada tanggal 14 Februari. Namun, meskipun perayaan ini sudah diubah menjadi sesuatu yang lebih religius, banyak unsur romantisme dan pasangan cinta dari Lupercalia yang tetap terbawa hingga era modern. Inilah mengapa Valentine's Day masih sering dikaitkan dengan kasih asmara atau eros dan bukan kasih ilahi atau agape. Berdasarkan sejarahnya, kita bisa melihat bahwa Valentine's Day memiliki hubungan dengan festival pagan Lupercalia. Namun maknanya sudah mengalami perubahan oleh gereja dan budaya modern. Sebagai orang percaya, kita perlu bijaksana dalam menyikapi perayaan ini. Kita tidak boleh sekedar ikut-ikutan budaya dunia tanpa memahami asal-usulnya, tetapi harus memaknainya sesuai dengan firman Tuhan. Jika hari ini digunakan untuk menyebarkan kasih sejati dalam Kristus, maka itu bisa menjadi sesuatu yang positif. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Valentine's Day memang memiliki akar dari festival pagan Lupercalia, tetapi apakah kita harus merayakannya atau tidak bergantung pada bagaimana kita memaknainya sebagai orang Kristen. Yang terpenting, kasih sejati bukan berasal dari budaya dunia, tetapi dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Selanjutnya, poin yang ketiga, kasih sejati dalam pandangan Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa kasih sejati adalah kasih yang rela berkorban, bukan sekedar perasaan yang datang dan pergi. Kasih sejati ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat
dan telah menyerahkan dirinya baginya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita benar-benar ingin merayakan kasih, kita harus merayakan kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita, bukan hanya pada tanggal 14 Februari, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita. Poin yang keempat, apakah kita harus merayakan Valentine's Day? Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus bijak dalam menilai segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Valentine's Day bisa menjadi hal yang baik jika kita menggunakannya untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Tetapi bisa menjadi tidak benar jika hanya mengikuti budaya dunia yang penuh hawa nafsu. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna." Sebagai orang percaya, kita tidak boleh hanya ikut-ikutan budaya dunia, tetapi harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jika kita ingin menunjukkan kasih, kita bisa melakukannya setiap hari dengan cara mengasihi Tuhan dengan hidup kudus dan taat kepadanya, mengasihi keluarga kita dengan menghormati orang tua dan menjaga hubungan baik, mengasihi sesama dengan membantu mereka yang membutuhkan, mengasihi pasangan hidup, dan mengasihi musuh dengan mengampuni mereka. Seperti yang dikatakan Matius 5 ayat 44. Kesimpulannya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih bukan hanya tentang bunga, coklat, atau ungkapan romantis di media sosial. Kasih sejati adalah kasih yang berakar dalam Tuhan Yesus, kasih yang rela berkorban, kasih yang mengasihi tanpa pamrih, dan kasih yang tidak terpengaruh oleh dunia. Sebagai orang percaya yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri, sebelum dunia dijadikan, kita harus lebih fokus kepada menghidupi kasih yang Tuhan Yesus ajarkan setiap hari, bukan hanya pada tanggal 14 Februari. Mari kita hidup dalam kasih Kristus yang sejati. 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, luar biasa ya. Kristus semakin teratur, narasinya semakin baik ya. Saya tidak tahu apakah next time dia akan segera masuk STT. Ya, ini bukan buatan ya, tapi sekedar buat-buat ya. Oke, nanti kita akan bahas secara detail setelah kita mengikuti Ekaristi, perjamuan tubuh dan darah Yesus Kristus. Ini adalah kasih yang sejati, wujud kasih yang sejati ya. Ini tidak bisa disangkal oleh dunia ya. Ini kasih yang sepihak ya. Saya minggu kemarin pas tanggal 14 ya, saya bawa materi di TikTok tentang Valentine dan seluruh detail sejarahnya ya. Dan cukup banyak orang yang protes dan seterusnya ya, seperti biasa ya. Tapi kasih yang tertinggi adalah kasih agape, dan Yesus mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan ya. Hati-hati dengan sisipan kasih eros di dalam Valentine's Day. Hati-hati. Ya, nasihat yang wise sekali dari Pastor Kenso. Ya, saya tidak tahu nanti nextnya Kenso mau jadi Romo atau jadi pastor. Ya, itu nanti pilihan ada di tangan Kenso. Tapi itu bukan pilihan bebas, bukan kehendak bebas. Ya, oke. Kita akan segera masuk dalam
Ekaristi perjamuan tubuh dan darah Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri.